Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Persetujuan. Ratu Medusa dengan dingin melihat Yao Lao muncul. Namun, tidak ada sedikitpun kejutan di wajahnya yang mempesona. Sebaliknya, dia berkata dengan senyum dingin, "Saya sudah lama merasakan bahwa orang ini memiliki orang kuat yang tersembunyi di sisinya. Jadi, itu sebenarnya adalah tubuh spiritual." Meskipun dia berbicara dengan cara ini dengan mulutnya, langkah kakinya yang maju perlahan ditarik. Pria tua dengan tubuh ilusi di depannya ini memberinya perasaan menindas yang samar. Perasaan ini tidak lebih lemah dari yang diberikan Yunshan saat itu. Jika dia berada pada kondisi puncaknya, dia tidak akan takut padanya. Pada saat ini, bagaimanapun, dia perlu terus-menerus memisahkan beberapa kekuatan spiritual untuk menekan semangat Heaven Swallowing Python di tubuh ini. Dengan fokus terpisah ini, kekuatannya agak berkurang. Yao Lao tersenyum acuh tak acuh. Dia melambaikan tangannya dan membuat Xiao Yan mundur sedikit. Baru setelah itu dia tersenyum dan melanjutkan, "Saya juga mengerti tentang kondisi Anda saat ini. Oleh karena itu, tidak perlu menunjukkan aura pembunuh yang begitu keras di depanku. Meskipun saat ini saya hanya dalam kondisi spiritual dengan kehilangan kekuatan yang signifikan, sepertinya Anda tidak akan mendapatkan keuntungan jika kami benar-benar bertarung." "Apakah begitu?" Ratu Medusa tertawa dingin. Namun, dia tidak menunjukkan gerakan lain dengan tangannya. Jelas sekali, kemunculan Yao Lao membuatnya sangat shock. "Saya juga tidak ingin ada konflik dengan Anda. Hanya saja Anda tidak berhak membunuh murid saya secara sembarangan. Jika Anda merasa tinggal di sini tidak menyenangkan, Anda dapat pergi. Tidak ada yang akan menghentikanmu." Yao Lao tersenyum saat berbicara. Kata-katanya yang tenang juga memiliki tepi yang tajam. Saat itu, ketika dia menjelajahi benua, lupakan Dozong, bahkan seorang elit Dozon harus bersikap sopan kepadanya. Ratu Medusa ini mungkin membuat orang lain takut padanya, tapi dia tidak menimbulkan ancaman sedikitpun padanya. Ratu Medusa sedikit mengernyit saat mendengar ini. Saat ini, Heaven Swallowing Python memiliki indikasi mengakui Xiao Yan sebagai tuannya. Selain itu, dia belum sepenuhnya mendapatkan kendali atas tubuh ini. Itu tidak tergantung padanya untuk memutuskan apakah akan pergi atau tidak. Selain itu, formula obat untuk pil roh pencairan saat ini ada di tangan Xiao Yan. Dia masih perlu mengandalkan kekuatannya jika dia ingin pil obat semacam itu disempurnakan. Karena itu, mengapa dia pergi? Saya memiliki kesepakatan dengan dia. Jika saya melindunginya sehingga dia bisa melarikan diri dengan aman dari tangan Yunshan, dia akan memperbaiki pil roh pencairan untuk saya. Sekarang, bagaimanapun, dia sudah benar-benar melupakan masalah itu setelah hampir 1 tahun. Apa gunanya menepati orang seperti itu? Orang tidak menepati janjinya. Ratu Medusa dengan dingin melirik Xiao Yan saat dia berbicara. Kecemasan di hati Xiao Yan telah sangat berkurang sekarang karena Yao Lao telah menunjukkan dirinya. Oleh karena itu, dia hanya merentangkan tangannya tanpa daya ketika dia melihat tatapan dingin Ratu Medusa. "Kakak, apakah kamu benar-benar mengira aku bodoh? Bukankah itu kasus sebelumnya saya memperbaiki pil roh pencairan, semakin cepat saya mati? Keke, jika kamu tidak memiliki niat membunuh di hatimu, muridku ini akan sangat senang membantumu mencari bahan obat. Anda tidak bisa sepenuhnya menyalahkan dia karena menyeret semuanya dengan cara ini." Yao Lao tersenyum saat berbicara. Dia secara alami mengetahui dengan jelas tentang masalah ini dari awal hingga akhir. Ratu Medusa mendengus.
Dia tidak membantah apa yang dikatakan Yao Lao. Saat itu, dia memang memiliki pikiran untuk membunuh Xiao Yan dengan satu tamparan begitu Xiao Yan menyempurnakan pil roh pencairan. Keke, Ratu Medusa. Aku tidak akan menyia-nyiakan napasku denganmu. Apa kau benar-benar ingin mendapatkan pil roh pencairan itu? Yao Lao merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba berbicara setelah melihat kerlip mata Ratu Medusa. Bukankah pertanyaanmu ini sedikit berlebihan? Karena kasusnya seperti ini, kita masing-masing dapat memberikan kepada pihak lain apa yang kita butuhkan. Namun, prasyaratnya adalah Anda harus membuang pikiran-pikiran itu di dalam hati Anda. Tidak ada yang bisa disalahkan atas masalah Heaven Swallowing Python yang diikuti oleh pihak Xiao Yan. Selain itu, bahkan jika itu mengenali Xiao Yan sebagai tuannya, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Tidak ada orang luar yang dapat melakukan apapun untuk mengubahnya. Yao Lao tersenyum dan melanjutkan, jika kamu dapat mengesampingkan niat membunuh di dalam hatimu, aku dapat menjaminmu bahwa aku akan menempatkan pil roh pencairan yang benar-benar halus di depanmu dalam waktu 1 tahun. Namun, sebagai gantinya, Anda harus melindungi murid saya sedemikian rupa sehingga hidupnya tidak akan dalam bahaya selama 1 tahun setelah Anda memperoleh pil obat. Apa yang kamu katakan? Dia dan saya sudah memiliki kesepakatan sebelumnya. Saat itu, saya melindunginya sedemikian rupa sehingga dia lolos dari tangan Yunshan. Jika tidak, apakah menurut Anda dia bahkan bisa berpikir untuk menantang Yunshan dengan kekuatannya? Karena saya telah menyelesaikan perjanjian saya, dia harus membantu saya memperbaiki pil roh pencairan. Mengapa saya harus membuat kesepakatan lain dengan Anda? Suara Ratu Medusa samar-samar mengandung benang kemarahan. Kedua belah pihak melanggar kesepakatan itu. Tentu, itu tidak valid. Yao Lao berkata dengan lemah. Kamu ingin aku menjadi penjaganya selama 1 tahun? Lupakan. Suara dingin Ratu Medusa tidak ragu-ragu saat dia membuka mulutnya dan menolak saran itu. Karena ini masalahnya, kamu bisa pergi dan mencari orang lain untuk memperbaiki pil roh pencairan. Yao Lao memutar matanya saat dia menjawab. Kalau begitu, berikan formula obat untuk pil roh pencairan padaku. Ratu Medusa mengatupkan gigi peraknya saat dia berbicara dengan dingin. Keke, itu tidak akan berhasil. Pil roh pencairan, ini adalah sesuatu yang diperoleh Xiao Yan setelah berusaha keras untuk memenangkan Grand Meeting Alchemist. Bagaimana dia bisa memberikannya kepadamu? Yao Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan sedikit tercengang saat dia menatap Yao Lao di depannya dari belakang. Saat ini, yang terakhir memiliki sedikit aura preman. Ratu Medusa menarik napas dalam-dalam saat ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram. Awalnya, dia adalah seseorang yang tidak suka membuang-buang napas. Jika bukan karena dia takut dengan kekuatan Yao Lao, kemungkinan besar dia akan menyerang dan membunuhnya. Namun, sikap keras kepala dari Yao Lao saat ini menyebabkan niat membunuh untuk sekali lagi melonjak di dalam hatinya. Saat ekspresi Ratu Medusa menjadi suram, Ki Agung yang mengejutkan Xiao Yan perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Di bawah kekuatan yang kuat ini, udara di sekitarnya pada dasarnya berhenti mengalir pada saat ini. Membungkam semuanya. Ini adalah kesombongan dan kekuatan besar dari seorang elit Dozong. Namun, tubuh Yao Lao tidak membuat gerakan sedikit pun di bawah tekanan kekuatan agung ini. Hanya tatapan tajam dingin yang secara bertahap menyerbu wajah lamanya yang acuh tak acuh. Kekuatan spiritual yang tak terlihat meluas dan menutupi setengah dari langit. Meskipun Yao Lao tidak dapat menggunakan Douqi dalam bentuk spiritualnya, rohnya sangat kuat karena dia adalah seorang alkemis. Di atas ini, dia mendapat bantuan dari Bone Chilling Flame.
Dia bahkan telah mencapai keadaan di mana dia hanya bisa mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk bertarung dengan orang lain. Tentu saja, dia secara alami tidak dapat mencapai level di puncaknya hanya dengan menggunakan kekuatan spiritual. Namun, itu tidak akan menjadi masalah ketika digunakan untuk bertarung dengan Ratu Medusa, yang juga tidak dalam kondisi puncaknya. Dua kekuatan yang sama kuatnya secara bertahap melonjak di puncak gunung ini. Tanah bergetar sedikit di antara penindasan kedua kekuatan ini, dan itu benar-benar mulai secara bertahap membentuk beberapa garis retakan di bawah tatapan kaget Xiaoyan. Mengikuti arus waktu, kedua kekuatan itu semakin kuat. Namun, dalam sekejap Ratu Medusa tidak bisa lagi menahan serangan, wajahnya tiba-tiba berubah. Suasana mencekam juga hancur saat ini. Tangannya yang lembut memegang dahinya saat ekspresinya berubah dengan cepat. Cahaya 7 warna berulang kali keluar dari dalam tubuhnya. Sialan! Ratu Medusa mengatupkan giginya dengan seluruh kekuatannya saat dia dimarahi dengan kejam. Heaven Swallowing Python sebenarnya keluar untuk merebut kendali tubuh pada saat seperti itu. Selain itu, kali ini, itu benar-benar melawan dengan sangat kuat, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain dengan tergesa-gesa mengumpulkan kekuatannya untuk menekannya. Namun, dengan cara ini, bagaimana dia bisa melawan Yao Lao? Xiaoyan tampaknya telah memahami sesuatu saat melihat kondisi Ratu Medusa ini. Dia segera menghela nafas lega di dalam hatinya. Kekuatan wanita ini sedikit terlalu menakutkan. Bahkan jika Yao Lao mampu mengalahkannya, kemungkinan dia akan jatuh tertidur karena kelelahan yang berlebihan dari kekuatan spiritualnya. Meskipun Xiaoyan saat ini tidak bergantung pada Yao Lao sebanyak yang dia lakukan di masa lalu, pengalaman Yao Lao yang kaya akan memungkinkannya untuk menyelamatkan dirinya dari banyak masalah tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Cahaya 7 warna itu semakin intens. Pada akhirnya, bahkan mata mempesona Ratu Medusa menjadi sedikit bingung. Ratu Medusa menghirup udara dalam-dalam dan melakukan yang terbaik untuk menekan rebound dari Heaven Swallowing Python. Dia dengan dingin menatap Yao Lao di sisi yang berlawanan dan dengan enggan berkata, "Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Jika Anda bisa memberi saya pil roh pencairan dalam 1 tahun, saya akan melindunginya selama 1 tahun. Jika Anda membuat janji kosong dengan saya sekali lagi, ratu ini akan membuat Anda semua menderita kerugian besar bahkan jika saya mengambil risiko pembalasan dari Heaven Swallowing Python. Keke, tentu saja untuk yang terbaik seperti ini. Saya pasti akan menyerahkan pil roh pencairan dalam 1 tahun. Namun, saya yang dulu berharap Ratu Medusa tidak seperti Anda yang terakhir kali Anda memiliki niat membunuh di hati Anda. Kalau tidak, aku akan mengubah tubuh yang sangat sulit kamu ubah menjadi abu bahkan jika aku berisiko tertidur." Yao Lao tertawa pelan. Tawanya memang mengandung ancaman yang sangat kaya. Setelah kata-katanya terdengar, api padat berwarna putih melonjak secara eksplosif dari tubuhnya dan segera membungkusnya untuk meningkatkan kekuatannya. Api berwarna putih yang pekat naik perlahan. Meskipun nyala api naik dengan kuat, pada akhirnya memberi seseorang perasaan sedingin es yang aneh ketika seseorang melihatnya. Api surgawi? Wajah Ratu Medusa sedikit berubah ketika dia melihat nyala api berwarna putih yang pekat itu. Tatapannya berubah cukup banyak. Setelah menderita di bawah api inti teratai hijau, dia secara alami dengan jelas tahu betapa menakutkannya jenis api ini. Meskipun nyala api berwarna putih pekat di depannya tidak memiliki panas dari api inti teratai hijau, di permukaannya, jenis perasaan visual yang aneh darinya menyebabkan Ratu Medusa takut meremehkannya. Selama kalian berdua tidak mengingkari janjimu sekali lagi, ratu ini secara alami akan menepati janjinya. Saya berharap bahwa saya akan dapat melihat pil roh pencairan yang sebenarnya saat saya bangun lagi. Ratu Medusa menanggapi dengan acuh tak acuh.
cahaya 7 warna di dalam tubuhnya tiba-tiba meledak. Tubuhnya sekali lagi bergerak. Sesaat kemudian, makhluk yang mempesona, dan serba bisa itu sekali lagi berubah kembali menjadi ular kecil berwarna 7 yang panjangnya hanya lebih dari 1 kaki. Heaven Swallowing Python, yang telah berubah kembali menjadi bentuk ularnya sedikit mengguncang ekornya. Tubuhnya muncul di samping Xiao Yan secepat kilat. Ia memanjangkan dan menarik lidah ularnya pada saat yang terakhir. Tampaknya ada kekhawatiran seperti manusia di dalam mata ular yang menyihir itu. Saya baik-baik saja. Xiao Yan mengusap Heaven Swallowing Python dengan lembut saat dia berbicara dengan senyum pahit. Anak kecil, itu semua berkatmu. Kalau tidak, saya khawatir pertempuran seni tidak akan terhindarkan. Namun, setidaknya kami telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Di masa depan, kita tidak perlu lagi khawatir apakah dia akan tiba-tiba datang dan membunuhku. Ratu Medusa mungkin dingin dan tidak berperasaan, tapi dia sangat bangga. Tidak mungkin dia akan kembali melawan kata-katanya. Yao Lao berbalik dan tersenyum saat dia berbicara dengan Xiao Yan. Mudah-mudahan itu yang akan terjadi. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menjentikkan tangannya dan mengeluarkan botol Core Quenching Body Milk yang sebenarnya sekali lagi. Dia dengan lembut berkata, apakah saya dapat melakukan terobosan ke kelas Dowling dalam sekali jalan benar-benar terserah pada hal ini, silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.